Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang simulasi tentang lobby dan negosiasi bisnis. Sebelum masuk ke simulasinya, saya akan memberikan penjelasan tentang lobby dan negosiasi bisnis. Di mana pengertian lobby yaitu upaya melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli. Di mana maksud tujuannya yaitu menjelaskan produk kita ke konsumen, itu pemasaran. Sedangkan negosiasi bisnis yaitu perundingan atau tawar-menawar antara kedua belah pihak. Bagi para negosiasi bisnis, negosiasi bukan hanya perundingan atau tawar-menawar, yaitu dengan hasil kesepakatan yang memuaskan dari kedua belah pihak atau mempertahankan hubungan baik kita ke konsumen. Dan tujuan negosiasi bisnis yaitu untuk mendapatkan simpati dari suatu gagasan yang sedang ditawarkan. Secara implisit, tujuan dari negosiasi berhubungan dengan marketing. Marketing yang dimaksud bukan barang konsumtif, namun juga pelayanan jasa atau penyelesaian masalah. Prinsip negosiasi bisnis. Yang pertama, menurut saya prinsipnya fokus pada apa yang kita inginkan, yaitu dengan kemauan kita. Misalnya fokus pada yang kita inginkan, jangan terjebak dengan argumentasi seseorang tersebut. Yang kedua yaitu kembangkan pilihan-pilihan yang ada. Dalam negosiasi jarang sekali berpikir kreatif. Padahal kita bisa kreatif memikirkan kemungkinan yang bisa jadi win-win solution atau sering tercapai. Misalnya Anda menego gaji perusahaan tempat Anda akan bergabung, katakanlah gaji dapat menerima 10 juta per bulan. Sedangkan pihak perusahaan bahwa standar perusahaan memperbolehkan 7 juta. Jadi kita bisa mengembangkan pilihan-pilihan kita yang kita inginkan. Yang kedua, gunakan kriteria yang objektif atau standar. Yaitu yang pada saat negosiasi itu kita cukup mengacu pada kriteria atau standar yang sudah ditentukan. Menghemat waktu, tenaga, itu gunanya menggunakan kriteria objektif. Contohnya, ketika Anda membangun rumah, dalam fondasi bukan sesuatu yang perlu negosiasikan dengan si kontraktor. Membangun rumah dengan bahan-bahan pokoknya bisa bernegosiasikan. Yang ketiga yaitu banyak bertanya. Studi menunjukkan bahwa negosiator yang ahli mengambisi 40% waktu bernegosiasi mencari informasi kepada orang tersebut, maka kita harus mengajukan pertanyaan. Yang keempat, dahulukan kepentingan kita, tapi hindari mengorbankan pihak orang lain. Jangan merugikan orang lain, tapi kita harus mendahulukan pilihan kita. Yang kelima, berani menolak. Maksudnya menolak dalam hal yang sopan. Jika Anda berdiri di posisi menguntungkan atau dirugikan, maka tidak gegabah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Tapi jangan takut untuk mengajukan pertanyaan tentang sesuatu yang kelihatan tidak masuk akal. Dan yang keenam, hindari bernegosiasi dengan diri sendiri. Ini bernegosiasi dengan diri sendiri ini untuk menghindari tidak adanya penawaran balik. Pastikan penawaran Anda adalah sesuatu yang kredibel. 7. Bersikap tegas kepada pihak lawan yang tidak bisa dipercaya. Kalau Anda merasa negosiator, pernah bernegosiasi Anda sebelumnya, jangan ragu untuk meminta penggantian negosiator demi melancarkan negosiasi dan pencapaian kesepakatan kita. Dan yang ke-8, ingatlah sesuatu negosiasi memerlukan dua pihak.
melakukan kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua. Berikutnya, saya akan menyampaikan hal-hal yang diperhatikan dalam negosiasi, yaitu yang paling penting pakaian. Pakaian itu sesuai dengan kondisi tertentu masing-masing dalam bernegosiasi, dan tempat bisa jadi. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan dengan lancar, jangan terbelit-belit, pokok harus jelas dan sopan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara pendapat kita ke orang lain. Yang kedua, pendapat yang disampaikan disertai dengan alasan supaya pendapat kita itu kuat, yang bertujuan untuk sampai berasa pada dapat diterima secara rasional. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan intonasi dan suara yang keras agar dapat memudah pahami orang lain. Sekian penjelasan saya. Nanti di akhir penjelasan ada video simulasi tentang negosiasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa deh? Mau nanya gas berapa isi ulangnya? 25.000. 25.000 ya? Ya, 1 tabung. Bisa beli harga 22.000. Kan 24 aja deh. Dompet nih mau beli banyak soalnya untuk rumah makan. Bisa? Nggak bisa kalau kurang 500 apa? Jadi berapa? 23,5. 23,5. Ya, Yalah 23,5 dikali 10 ya berapa? 235.000. Sisa nanti saya jemput tabung lagi ya. 200 baru ya? Ya, Ya. 35 lagi ya. Bapak menyetujui bekerja sama dengan perusahaan kami. Bapak CEO, bagaimana dengan hasil pembagiannya? Berapa persen yang perusahaan kami dapatkan? Di sini saya mengajukan 60% kepada perusahaan kami dan 40% kepada perusahaan Bapak. Alasannya? Karena membuatnya tidak mudah, Pak. Membutuhkan material yang berkualitas dan desain yang menarik. Bagaimana kalau 65% kami dan 35% Anda? Saya tahu produksi itu Anda yang memegang, tetapi kan memasarkan itu kan perusahaan kami, dan oleh perusahaan kami juga nantinya perusahaan Bapak bakal lebih terkenal oleh masyarakat dan bakal lebih berkembang.